Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arastawa Dwi Anto dengan NIM 12011941104 dari TI 4311. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh PDB terhadap indeks harga saham gabungan ataupun IHSG di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009. Nah, menurut Sukirno, pada tahun 1999 halaman 33, PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing. Sedangkan menurut Mankiw pada 2007 halaman 19, PDB ataupun yang kita kenal dengan produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang produksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Nah, fenomena yang terjadi dalam produk domestik bruto dibagi menjadi dua, yaitu PDB nominal ataupun yang kita kenal dengan PDB atas dasar harga berlaku dan PDB real ataupun disebut PDB atas dasar harga konstan. PDB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB real menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. Nah, faktanya, meningkatnya PDB maka akan menyebabkan permintaan konsumen meningkat dan mengakibatkan penjualan akan naik sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Hal tersebut akan menaikkan harga saham juga. Sebaliknya, apabila PDB turun maka akan menyebabkan permintaan konsumen dan penjualan akan mengalami penurunan, sehingga kinerja perusahaan akan turun dan hal ini tentunya akan menurunkan harga saham. Itu menurut Galih Kurniawan pada tahun 2008. Nah, saya di sini memiliki sedikit rumusan masalah, yaitu bagaimana produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap indeks saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009. Nah, dapat dilihat di tabel besarnya PDB dalam periode 2002 sampai 2009 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 455.014,53 miliar dengan minimumnya 368.650,40 miliar, sedangkan maksimumnya yaitu 561.003 miliar dan standar deviasinya yaitu 58.134,0446. Nah, PDB terendah pada triwulan pertama terdapat pada tahun 2002, sedangkan PDB tertinggi pada triwulan kedua yaitu 2009. Nah, bisa dilihat juga di tabel untuk pengujiannya, itu persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar 4.925,925. Nah, hal ini berarti jika tidak ada pergerakan dari keempat variabel independen, maka IHSG akan mengalami perubahan sebesar 4.925,925. Nah, koefisien regresi PDB sebesar 0,010 yang artinya apabila produk domestik bruto meningkat 1 poin, maka IHSG akan meningkat sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa variabel yang lain dalam kondisi konstan. Nah, untuk penjelasannya, hasil penelitian ini disesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Rahadi pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa produk domestik bruto memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Hal ini karena pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun meningkat dan hal ini merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik, di mana akan mempengaruhi pembentukan modal. Masukan dari saya yaitu seharusnya penelitian ini menggunakan data yang lebih terbaru karena penelitian ini menggunakan data 2002 sampai 2009. Nah, dan karena akan menambah validitas hasil selanjutnya serta variabel yang digunakan perlu ditambah untuk menambah ketajaman yang akan mendapatkan hasil selanjutnya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dan tabel pembahasan tentang pengaruh produk domestik bruto pada saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009
dapat diambil kesimpulan bahwa produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002 sampai 2009. Nah, untuk pembahasan kali ini saya mengutip dari jurnal riset akuntansi dan bisnis di Universitas Airlangga volume 1 nomor 1 tahun 2016 dengan ISSN 2548-1401. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.